Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Jessica Widyartanti. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini saya diminta untuk mewawancarai 2 atau 3 pimpinan kepala sekolah di lingkungan saya. Salah satunya yaitu berasal dari sekolah saya, yaitu TK Dharma Wanita Manggis, yang dimana hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah. Berikut wacananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Lis, niki apa kabar? Alhamdulillah, saya lapor. Bu Lis, ini gini loh, apakah Bu Lis ada waktu nggih ini hari ini, Bu Lis? Insya Allah ada. Baik Bu Lis, terima kasih atas waktu yang telah Bu Lis berikan kepada saya untuk melakukan wawancara, untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di lembaga kita, yaitu TK Dharma Wanita Manggis. Yang pertama itu adalah selama ini bagaimana Bu Lis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu Lis, bagaimana nggih? Ya. Setiap ada permasalahan yang ada di sekolah kami, kita akan mengkondisikan permasalahan tersebut. Kemudian kita selesaikan masalah itu dengan permasalahan siswa maupun permasalahan guru. Yang jelas, kita cari dulu titik permasalahannya apa. Apabila itu terjadi pada siswa, kemudian kita koordinasikan dulu dengan guru apabila terjadi pada guru. Tapi kita melangkah, bila terjadi sesama guru, kita harus melangkah ke pengawas tentunya. Tetapi kita melangkah sesuai dengan prosedur yang ada. Oh, jadi Bu Lis di sini melangkahnya sesuai dengan prosedur yang ada, seperti itu ya Bu Lis ya. Kemudian Bu Lis selama ini bagaimana Bu Lis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, Bu Lis, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu Lis. Kami dalam menyelesaikan kasus-kasus yang mengandung 2 kepentingan yang sama-sama benar, cara yang saya ambil dalam menjalankan keputusan tersebut adalah mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak sekolah dan tidak merugikan nama baik sekolah. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Lis lakukan selama ini? Dalam mengambil langkah-langkah untuk memutuskan suatu masalah adalah dengan menganalisis kebermanfaatan dan keuntungan bagi sekolah untuk setiap keputusan yang diambil, karena sekolah itu merupakan lembaga yang harus mengedepankan keteraturan agar sekolah menjadi kondusif. Oh, jadi jenengan analisis terlebih dahulu ya Bu Lis ya? Ya. Lalu hal-hal apa saja Bu Lis yang Bu Lis anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu Lis? Ya. Hal-hal yang efektif pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah dengan memutuskan sendiri apa yang baik untuk sekolah dan tidak melibatkan siapapun. Karena menurut saya sebagai kepala sekolah, saya yang paling bertanggung jawab untuk segala hal yang berkaitan dengan kasus di sekolah. Jadi Anda putuskan sendiri seperti itu, Bu Lis ya? Lalu hal-hal apa saja, Bu Lis, yang merupakan tantangan dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu Lis?
Tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah jika saya harus memutuskan kasus yang berkaitan dengan diri pribadi dan sekolah karena bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Oh, seperti itu ya Bu Lis ya. Lalu apakah Bu Lis memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Lis langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Lis jalankan? Dalam menyelesaikan kasus harus rutin dan terprogram dan harus diselesaikan dengan jadwal tertentu sehingga kasus tersebut dapat langsung terselesaikan dan tidak berdampak kemana-mana, terutama dampak di sekolahan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bu Lis dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu Lis? Faktor yang mempermudah dan membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah saya mencari informasi tentang permasalahan yang dihadapi, kemudian memberikan jalan tentang permasalahan tersebut. Yang terakhir, keterbukaan antara warga sekolah dengan saya dan dalam menyelesaikan masalah itu. Oh, seperti itu ya Bu Lis ya. Lalu kemudian seperti ini Bu Lis. Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang Bu Lis petik dari pengalaman-pengalaman Bu Lis dalam mengambil sebuah keputusan, terutama di sini dilema etika, Bu Lis? Saya menyadari bahwa keputusan itu berada di tangan saya. Jadi saya ingin menyelesaikan masalah tersebut sehingga tidak ada lagi masalah yang ada di sekolah saya. Dalam hal ini, saya juga memahami keputusan yang telah diambil oleh guru apabila ada suatu masalah yang terjadi di lembaga saya, sehingga dalam adanya kasus yang dilema etika terhadap guru dan siswa, saya memonitoring di dalam penyelesaian masalah tersebut. Alhamdulillah, seperti itu ya Bu Lis ya ternyata. Oh iya, di sini Bu Lis saya berterima kasih nih Bu Lis karena Bu Lis sudah memberikan segelintir pengalamannya Bu Lis tentang kasus-kasus dilema etika. Terima kasih Bu Lis. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Yati, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Bu Devi? Alhamdulillah baik. Ini gimana ya Bu Yati, aku mau menjawabnya ini sebenarnya rada sungkan. Bu Yati hari ini apakah bisa meluangkan waktu ini untuk saya? Ya alhamdulillah ada, silakan. Alhamdulillah hari ini Bu saya itu ditugaskan untuk mewawancarai jenengan tentang dilema etika yang terjadi di sekolahnya panjenengan. Kalau boleh tahu sekolah jenengan apa nggih? Sekolah TK Dharma Tamat Muten. Nggih, ngeten Bu. Untuk soal-soalnya terdiri dari 8 soal. Yang pertama itu seperti ini Bu. Bu Yati, selama ini bagaimana Bu Yati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti itu Bu Yati. Monggo. Saya selama ini menjabat menjadi kepala sekolah. Dalam penyelesaian kasus-kasus itu, apa yang terjadi di lembaga saya itu dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dulu. Kemudian saya melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus-kasus yang terjadi. Kemudian saya mencari tahu
mencari tahu bagaimana kebenaran tentang kasus tersebut. Jadi Bu Yati di sini untuk mengidentifikasinya melakukan pengamatan dan Iya. setelah itu mengidentifikasi Iya, seperti itu iya, ya Bu seperti ya. itu. Lalu gini Bu, bagaimana Bu Yati menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Maksudnya keputusan di sekolah panjenengan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan seperti itu Bu Yati. Selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah saya itu akan bertanya dan berdiskusi kepada pihak-pihak terkait yang ada di sekolah, seperti ibu guru, terutama pada wakil kepala sekolahnya. Kemudian saya, jika terjadi kasus yang mengandung dua kepentingan, misalkan bersama-sama, biasanya saya akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Artinya kita bersama-sama berdiskusi dengan orang-orang yang saya anggap cakap dan memiliki kompetensi pada bidang tersebut. Jadi intinya di sini Bu Yati itu mendiskusikan terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah jawaban seperti itu ya Bu Yati ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Yati lakukan selama ini? Langkah yang saya lakukan itu selama ini saya melihat terlebih dahulu kasus-kasus tersebut, kemudian kasus besar atau kasus kecil. Jadi semisal kasus kecil, saya cukup berdiskusi, meminta pendapat dengan wakil kepala sekolah atau guru-guru yang lain. Tetapi jika itu kasusnya besar, saya akan berdiskusi lagi dengan pihak-pihak terkait seperti yayasan. Kemudian saya memutuskan mencari tahu terlebih dahulu, kemudian mendiskusikannya mana yang baik dan mana yang kurang baik. Kalau saya bersama-sama memutuskan permasalahan tersebut, baru saya memutuskan bersama-sama permasalahan tersebut. Oh seperti itu. Lalu seperti ini Bu Yati, ini menarik sekali ya Bu Yati ya. Gini, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah yang menurut saya efektif ya, itu untuk memutuskan suatu keputusan adalah dengan berdiskusi dari hati ke hati, seperti itu. Jadi dalam memutuskan sesuatu itu iya benar-benar. hati. Kalau nggak hati ke hati nanti bagaimana gitu ya Bu Yati. Saya kok merasa tertarik sekali tentang permasalahan atau jalan keluar yang sudah Bu Yati laksanakan. Pertanyaannya selanjutnya itu adalah seperti ini Bu Yati. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan itu, kalau saya itu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di etika, menurut saya ya adalah bahwa satu, adanya perbedaan pendapat dalam suatu keputusan yang dimana itu merupakan tantangan internal. Jadi yang dianggap keputusan pendapat dalam keputusan yang dimana itu merupakan tantangan internal. Jadi yang kedua, tantangan eksternalnya adalah adanya perbedaan pendapat kepala sekolah dengan masyarakat. Jadi misalnya ada sesuatu itu ya tetap didiskusikan bersama. Kemudian yang ketiga, memutuskan keputusan yang berkaitan dengan perasaan. Jadi iya. Memang lebih ke perasaan, pasti nanti akan menimbulkan dilema Bu Yati ya. Terus gini Bu Yati, apakah Anda memiliki sebuah tata kala, maksudnya itu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya gini, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Bentuk prosedur yang saya jalankan adalah yang pertama, saya dengan menyelesaikan kasus sesuai jadwal, di mana kasus yang terjadi itu sudah terprogram dan bisa diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
Kemudian dan juga membutuhkan pembinaan yang sesuai dengan jadwal tertentu, artinya sudah terjadwal, jangka waktunya tertentu dan membutuhkan pembinaan. Seperti itu. Iya. Kemudian yang kedua, penyelesaian kasus yang langsung di tempat, dalam arti kejadian, artinya itu kasus ini biasanya terjadi karena pembinaan murid, kemudian perselisihan antar individu, lalu kasus belas kasihan. Terus prosedurnya biasanya yang saya lakukan itu adalah dengan melakukan rapat sekolah, kemudian kesepakatan sekolah, coaching dan lain-lain. Oh, seperti itu. Jadi tetap harus ada coaching antara guru dan juga siswa, seperti itu ya Bu ya. Agar maksudnya apa? Prosedurnya itu bisa selaras seperti itu ya Bu Yati. Oh, oke, baik-baik. Gini Bu Yati, dalam melaksanakan proses tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yati dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bagaimana Bu Yati jenengan menanggapinya? Faktor yang mempermudah dan membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut dalam dilema etika ya, itu adalah itu saya mencari informasi yang tentang permasalahan yang dihadapi, kemudian memberikan jalan tentang permasalahan tersebut, yang terakhir keterbukaan ya antara warga sekolah dengan saya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Iya, memang kalau menurut saya seperti itu Bu Yati. Jadi kalau kita itu lebih terbuka, apapun masalah pokoknya cepat selesaikan, seperti itu ya. Gini Bu Yati, itu tadi semua hal yang telah disampaikan. Terus gini Bu Yati, pembelajaran apa yang Bu Yati petik dari pengalaman-pengalaman Bu Yati dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Yang pertama ya, saya menyadari mengambil keputusan merupakan hasil kolaborasi. Kemudian yang kedua, saya memahami cara pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid. Selanjutnya yang ketiga, saya menghargai berbagai keputusan dari pendapat guru-guru atau murid. Yang terakhir, yang keempat ya, saya memotivator, monitoring, kemudian kegiatan sekolah lebih efektif dan efisien. Wah, ini memang kelihatannya ini sangat ya Bu ya, terperinci, maksudnya itu ki lugas, teratur gitu ya Bu Yati ya. Oke Bu Yati, ini semua sudah ini kelihatannya Bu Yati. Alhamdulillah. Terima kasih atas pengalamannya Bu Yati yang diberikan kepada saya. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu Jessica. Itu tadi adalah wawancara saya dengan Ibu Yati dari TK Dharma Wanita 4 Lebeng. Dharma Wanita 4 Lebeng. Terima kasih. Sama-sama Bu Devi. Oke, akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap 2 kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Arisoni dan juga Ibu Suyati, di sini terdapat perbedaan yang sangat jelas. Hal ini saya soroti dari arah pembicaraan keduanya ketika merespon suatu kasus atau permasalahan. Ibu Arisoni lebih sering cenderung menerapkan paradigma individu lawan masyarakat. Mengapa saya menyimpulkan hal tersebut? Karena beliau dalam mengambil suatu keputusan, beliau akan melihat ke arah dalam terlebih dahulu. Apakah keputusan tersebut merugikan atau keputusan tersebut tidak merugikan? Artinya di sini Ibu Arisoni cenderung fokus pada kondisi internalnya dibandingkan masyarakat. Sementara Ibu Suyati menurut saya cenderung memakai paradigma kebenaran lawan kesetiaan, di mana
beliau akan tetap memegang teguh kebenaran tanpa berpikir hal lainnya. Adapun terkait prinsip yang masing-masing mereka terapkan, dalam hal ini Ibu Arisoni adalah orang yang berprinsip dan sesuai dengan aturan, di mana beliau tidak mau mengambil resiko apapun, terlebih jika berkaitan tentang pekerjaan beliau. Selalu pada trek atau jalan yang lurus adalah visi utamanya, seperti itu. Ibu Suyati pun juga demikian, sehingga terkait prinsip mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sangat menaati peraturan yang ada, seperti itu. Terkait langkah-langkah pengambilan keputusan yang mereka lakukan secara umum, mereka telah menerapkan langkah-langkah yang saya kira kurang lebih hampir sama dengan teori pada modul 3.1. Hanya saja dikarenakan mereka tidak memiliki konsep pengetahuan dari modul ini, sehingga apa yang mereka lakukan tidak berurutan sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun kalau menurut saya pribadi secara kasat mata, sebetulnya mereka telah melakukannya, namun mereka sendiri tidak menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan ada teorinya dalam modul 3.1. Demikian analisis hasil wawancara yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.